warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bahagia di mana saja Anda berada. Kita lanjutkan tadarus kita pada surat Al-Insyirah, surat ke-12 dari tertib nuzul yang turun setelah surat Ad-Duha. Dalam situasi dan kondisi yang tidak jauh ketika surat Ad-Duha turun, bahwa kesulitan dakwah Nabi itu sedang dalam masa puncaknya. Ketika beliau terus berdakwah, tantangan, tekanan itu terus bertubi-tubi datang. Sulit. Kita pun bagi orang-orang yang ingin mencapai kesuksesan. Apakah kamu juga pernah mengalami kesulitan? Lalu apa yang dilakukan ketika kesulitan itu datang? Maka surat ini mengajarkan kepada kita optimisme untuk selalu berharap ketika kesulitan itu datang, bahwa setelah kesulitan itu bersama dengan akan datang dua kemudahan. Alam nasroh laka sodrok, bukankah kami telah melapangkan dadamu, kata Allah. Ini ayat adalah pertanyaan, tetapi boleh jadi merupakan perintah atau perintah kepada orang yang mengalami kesulitan, bahwa ketika kesulitan datang, lapangkanlah dadamu. Apa yang dimaksud sodrok di sini? Sodrok itu artinya dada, dan dalam dada itu ada hati. Hati itu ibarat wadah. Abdullah bin Mas'ud juga pernah bertanya kepada Rasulullah, apakah dada bisa jadi lapang? Kata Rasul, ya. Ketika dadamu dimasukkan cahaya. Bagaimana tandanya, kata Abdullah bin Mas'ud? Tandanya, kata Rasulullah, kamu sikapnya selalu menjauhkan diri dari kehidupan dunia yang memperdaya dan lebih cenderung kepada kehidupan setelah kematian. Kalau orang yang dadanya sempit, itu akan terlihat tersentuh sedikit, dia akan langsung sakit hati. Ibarat ruangan yang sempit, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit berhenti ketika berusaha. Dia tidak bisa bekerja keras karena hatinya sempit. Maka hati yang paling bagus adalah ibarat samudra yang luas. Ketika masalah itu datang, ibarat batu yang dijatuhkan ke dasar lautan, lama untuk menyentuh dasar, atau permasalahan itu tidak membuat pola perjuangannya berubah. Dia tetap bekerja keras untuk menggapai cita-citanya. Wa wada'na anka wizrak, dan kami telah menghilangkan darimu bebanmu. Beban ketika seseorang diberi tugas dan tugas itu terasa berat, misalnya memimpin sebuah organisasi yang permasalahannya begitu banyak, itu terkadang menjadi sebuah beban yang sangat berat sekali. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Angkodo itu seperti artinya adalah ketika nanggung atau membawa beban, itu biasanya alat pemikulnya suka bersuara saking beratnya beban itu. Untuk menghadapi beban yang berat itu adalah lapangkanlah dadamu. Wa rafa'na laka dzikrok. Allah juga mengingatkan kepada Nabi bahwa Nabi Muhammad telah diangkat namanya. Tidak diucapkan nama Allah, maka itu diucapkan juga nama Nabi. Nabi pernah bertanya, apa kelebihanku? Sebagaimana engkau memberi kemuliaan kepada nabi-nabi sebelumku. Nabi Musa diajak bicara, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang mati. Maka kata Allah, kami tinggikan bagimu sebutan namamu. Tidaklah namaku disebut melainkan engkau disebut pula bersamaku. Bagaimana dalam setiap syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka nama Nabi selalu disebut setelah nama Allah. Ini mengingatkan bahwa untuk melapangkan dada itu adalah kita harus mengingat prestasi masa lalu, pencapaian yang sudah dicapai meskipun kecil, atau kita melihat membandingkan sebagaimana dalam surat Ad-Duha, bagaimana mereka lebih sulit daripada kita dan mereka bisa menghadapinya. Fa inna ma'al usri usra, karena sungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan. Nabi SAW pernah duduk di hadapan sebuah batu dan Nabi berkata, lau ja'al usru hatta yadhul hadal hajar la ja'al yusru hatta yuhriju. Kalau kesulitan itu datang dan dia masuk ke dalam batu ini, maka kemudahan akan mengejarnya dan mengusirnya. Maka selalu berharap bahwa setelah kesulitan yang kita hadapi akan datang kemudahan. Inna ma'al usri usra. Ini ditekankan sekali, dikuatkan kepada kita
bahwa setelah kesulitan itu ada kemudahan, sehingga jangan berhenti berjuang, jangan berhenti berupaya, berusaha dan berdoa. Kata Rasul, la yagliba usrun yusrain, tidak akan mengalahkan satu kesulitan dengan dua kemudahan. Bahwa dalam bahasa Arab, al-usru yang pertama pakai alif lam itu adalah ma'rifat, artinya kata tertentu, artinya sama antara al-usru yang pertama dengan al-usru yang kedua. Sementara yusron adalah nakiroh, artinya yusron yang pertama tidak sama dengan yusron yang kedua, artinya dua kemudahan itu akan datang bersama satu kesulitan. Luar biasa kan? Sehingga sebenarnya ketika datang kesulitan harusnya bersyukur, wah ini akan datang kemudahan. Dan dua lagi, kadang-kadang ketika kita menghadapi kesulitan, di situ banyak pelajaran. Apalagi kalau sedang melakukan penelitian atau percobaan, banyak penemuan-penemuan itu lahir daripada sebuah kesulitan. Karya-karya hebat itu lahir dari sebuah kesulitan. Oleh karena itu, inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan itu ada kemudahan. Optimislah. Fa idza faragta fansab, maka apabila kamu telah selesai mengerjakan satu hal, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh pekerjaan yang lainnya. Tuntaskan dulu satu hal. Ini adalah pelajaran tentang fokus untuk menyelesaikan satu pekerjaan. Ini adalah kunci kesuksesan. Bahwa untuk menggapai kesuksesan itu bukan mengerjakan banyak hal dalam satu kesempatan, tapi mengerjakan satu hal dalam waktu yang lama. Kadang orang banyak, usaha ini kemudian gagal, dia berhenti, pindah lagi ke usaha lain. Akhirnya sampai lama dia usaha, tidak berhasil. Maka yang bagus itu kalau mendalami satu jenis usaha, satu itu aja didalami sehingga menjadi besar. Ibarat pohon kelapa, dia tumbuhnya dari akar dulu sehingga kuat, baru tumbuh satu pohon. Setelah satu pohon itu barulah banyak buah. Maka salah satu kunci kesuksesan adalah faida faragta fansab. Tuntaskan dulu satu pekerjaan, baru mengerjakan yang lainnya. Fansab itu artinya adalah sesuatu yang nyata, dan kita diperintahkan untuk menggapai keberhasilan, untuk keluar dari kesulitan itu. Meskipun lelah, meskipun sulit, teruslah berupaya sampai impianmu menjadi nyata. Inilah kunci keberhasilan. Inilah kunci untuk mendapatkan kemudahan. Yang pertama, lapangkan dadamu. Yang kedua, faida faragta fansab, terus bekerja. Jadi tidak ada kata nganggur, sampai lelah, kerjakan lagi. Mungkin 10.000 kali gagal, yang ke 10.001 baru berhasil. Itulah faida faragta fansab. Teruslah kejar impian. Gagal, bangkit lagi, jatuh bangun lagi. Farag itu artinya dari farik, itu semacam gelas atau wadah atau gelas yang terisi penuh kemudian jadi kosong. Jadi ada proses dari penuh ke kosong. Artinya bekerja keras sampai kosong begitu. Ada sebuah proses. Artinya ada waktu, sampai ada waktu luang, maka kerjakan lagi. Itu faragta. Jangan sampai seorang muslim itu menyia-nyiakan waktu luang. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa waktu itu ibarat pedang. Jika kamu tidak mengisi waktu itu dengan hal yang baik, maka pedang itu akan membunuhmu. Waktu itu akan membunuhmu. Wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada Tuhanmu lah kamu berharap. Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Di samping kerja keras kita, sebagaimana yang telah diajarkan sebelumnya, misalnya kisah pemilik kebun, bahwa dalam setiap usaha kita selalu ada faktor X, artinya faktor Allah yang menolong kita. Bahkan boleh jadi menurut kita tidak mungkin, tetapi Allah menolongnya, karena pertolongan itu tergantung dari upaya kita. Kalau upaya kita udah keras, udah sampai di pada ujungnya sehingga tidak ada lagi yang bisa kita lakukan, barulah pertolongan itu datang. Jadi berharaplah kepada Allah, jangan berharap kepada lain. Wa ila rabbika farghab, berharaplah hanya kepada Tuhanmu, jangan berharap kepada yang lain, karena kadang-kadang yang lain bukannya menolong, malah lebih memberatkan bebanmu. Apa kira-kira pelajaran yang bisa kita ambil dari surat Al-Insyirah ini? Saya menyimpulkan paling tidak ada 3 hal. Yang pertama, alam nasroh laka sodrok, dada lapang rezeki datang, dada sempit rezeki sulit. Apa yang disebut dada lapang? Selalu berbagi, selalu memberi kepada orang lain meskipun sedang sulit, karena kita berhadapan dengan masalah. Dada kita, hati kita ibarat samudra yang luas, tidak cepat tersinggung, tidak cepat marah, karena tujuan kita adalah wal akhiratu khairu wa abqa. Yang kedua, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Yakinlah bahwa ketika hari ini kita menghadapi kesulitan, itu kita bersama
kesulitan itu ada dua kemudahan, tidak akan mengalahkan satu kesulitan dilawan dengan dua kemudahan. Maka kita harus selalu optimis. Yang terakhir, faida faragta fansab, bahwa kunci kesuksesan itu adalah melakukan satu hal yang dilakukan secara terus menerus, fokus. Maka bekerjalah, terus berusaha terus menggapai impianmu, menggapai cita-citamu, meskipun lelah, berhenti, lanjutkan lagi, istirahat sebentar, lanjutkan lagi, sampai impianmu menjadi nyata. Dan bergantunglah hanya kepada Allah, berharaplah hanya kepada Allah, karena Allah yang mampu menolong kita untuk mewujudkan apapun impian kita sehingga menjadi nyata. Kunci keberhasilan, pesan di sini adalah kita harus fokus menyelesaikan satu masalah demi satu masalah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah SAW bersabda, baligu anni walau ayatan, sampaikan dariku meskipun satu ayat. Mari kita sebarkan jalan kebahagiaan dengan like, share, dan subscribe channel ini.